Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Atika Azura, salah satu mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan pada kesempatan kali ini aku akan membawakan lagi review jurnal terkait mata kuliah ICT atau Information Communication and Technology oleh Bapak dosen pengampu Bapak Asyari Abdullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu jurnal yang terkait dengan mata kuliah ICT ini. Penasaran jurnal apakah itu? Langsung aja kita ke videonya sekarang. Nah, untuk teman-teman semua, kita pernah waktu itu membahas di video sebelumnya tentang Over the Top. Over the Top itu adalah salah satu tayangan video yang dapat kita tonton tanpa menggunakan satelit tradisional dan dapat kita tonton di mana saja sesuai dengan kesukaan kita atau biasa disebut dengan on demand. Nah, OTT tadi bentuknya itu bisa seperti Netflix, Spotify, dan lain-lainnya. Maka jurnal yang akan aku bahas kali ini berjudul Pelanggan Netflix dan Spotify lebih mungkin membayar untuk berita online. Nah, ini adalah judul jurnal yang akan aku review. Jurnal ini merupakan karya dari Richard Fletcher dari Universitas Oxford di Inggris. Dan pada saat jurnal ini meneliti perbandingan data dari 6 negara. Jadi di sini kita akan meneliti apakah pelanggan dari Spotify, pelanggan dari Netflix mau untuk membayar pembayaran berlangganan untuk berita online. Ini merupakan salah satu jurnal yang menarik karena di mana saat ini seluruh hiburan yang berbayar, games yang berbayar itu banyak sekali digemari oleh masyarakat karena di mana kita tahu bahwasannya berita online itu banyak sekali sudah hampir ditinggalkan oleh masyarakat. Jadi kebanyakan masyarakat kaum muda justru lebih mau membayar untuk Spotify, untuk Netflix dan beragam program OTT lainnya. Dan ini merupakan salah satu jurnal yang cukup mengejutkan karena dari jurnal itu sendiri, saat penerbit berita mencari model bisnis yang dapat menopang jurnalisme profesional, perusahaan media online lainnya misalnya Netflix dan Spotify telah sangat sukses dalam menarik pelanggan. Sedangkan untuk jurnalis itu merasa kayak peluang bisnis mereka itu kayaknya sudah harus seperti itu juga, dimana semua yang tadinya gratis itu dapat berbayar sehingga dapat meraih keuntungan bagi mereka. Nah, salah satu konsekuensi yang mungkin adalah bahwa pelanggan layanan ini juga akan lebih bersedia membayar untuk berita online karena mereka sudah terbiasa dengan hal bayar-membayar dalam media online. Harusnya kan seperti itu ya, karena kayak pasti orang-orang kayak gitu lebih milih buat ngebayar apapun dong, karena sejenis Spotify dan Netflix yang sifatnya hiburan saja mereka sudah membayar. Apalagi berita online yang memang lebih ke kebutuhan bukan keinginan. Nah, tapi pada hasilnya menggunakan data survei dari 6 negara, kami menemukan bahwa hubungan tingkat individu yang positif antara membayar segala bentuk media online, misalnya film, musik, buku, perangkat lunak, dan informasi premium, dan membayar untuk berita online. Jadi memang kebanyakan hubungannya ini tingkat individu yang positif, atau banyak individu yang kalau misalnya udah bayar Netflix, Spotify, dan berbagai program-program yang premium, mereka juga mau membayar berita online. Dan ada juga hubungan positif antara membayar untuk media hiburan secara khusus dan membayar untuk berita online. Dari hasil penelitian, kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya para peneliti tidak melihat adanya bukti zero sum hubungan antara membayar media online dengan berita online. Namun kita harus berhati-hati karena data yang tersedia tidak dapat sepenuhnya mengungkapkan hubungan kompleks antara pembelian berbagai jenis media online dengan berita online. Karena dua hal ini seperti yang aku bilang tadi merupakan substansi yang berbeda. Kalau media online itu substansinya lebih ke kebutuhan dan hiburan. Keinginan dan hiburan. Sedangkan berita online itu substansinya adalah sebuah kebutuhan. Kita tidak bisa melihat nih, misalnya apakah kemauan seseorang untuk membayar secara online, berita itu naik atau turun seiring waktu karena orang dapat mengubah kebiasaan mereka secara perharinya. Dan perlu diperhatikan juga bahwa koefisien yang terkandung dalam tabel 5 nih. Dalam beberapa hal tidak mengherankan juga bahwasannya kita tidak melihat bukti hubungan antara pembayaran untuk berbagai jenis media. Karena bagaimanapun pengeluaran untuk berita online itu hanya menyumbang sebagian kecil dari pengeluaran masyarakat.
Nah, dari jurnal yang aku baca, ternyata pembelian berita online atau melakukan berita online secara berbayar ternyata juga banyak bisa digunakan oleh masyarakat luas, sama dengan penggunaannya di media hiburan online seperti Spotify dan juga Netflix. Dari situ kita bisa belajar bahwasannya di masa sekarang ini banyak masyarakat yang menginginkan sebuah hal yang lebih praktis dalam suatu program nih. Mending kita membayar beberapa rupiah untuk dapat melihat berbagai berita yang dapat diakses dalam satu kali klik, tapi mendapatkan berbagai sumber yang banyak. Dan hal ini sangat worth it atau sangat berpengaruh terhadap pembelian media online walaupun itu berita, karena berita itu termasuk salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi beberapa individu. Nah, akhir kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwasannya orang-orang itu nggak hanya memiliki pandangan positif terhadap media hiburan online seperti Netflix, Spotify, Viu, dan lain-lainnya. Karena mereka juga menyukai gagasan model konten yang memungkinkan mereka mengakses suatu informasi dalam berbagai sumber melalui satu langganan. Misalnya nih ada suatu platform seperti Netflix yang menyediakan berbagai berita online gitu dengan berbagai sumber yang memang terakreditas dan terakredibel. Mungkin ini juga berlaku untuk para mahasiswa ya, yang mungkin berisikan satu aplikasi yang berisikan berbagai jurnal. Itu sama kayak namanya itu ada Publish of Paris, dan itu merupakan salah satu bukti bahwasannya masyarakat itu menyukai suatu hal yang lebih praktis. Dan penelitian ini sangat membantu kita dalam hal meningkatkan penjualan dan meningkatkan bagaimana strategi marketing yang dibuat oleh para jurnalis sehingga dapat meniru nih program-program yang dibuat oleh Netflix dan Spotify dalam menambah pendapatan yang ada khususnya di berita online. Mungkin saya Atika Azura hanya segitu yang bisa dapat saya sampaikan terkait review jurnal ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.